Sumadewi. Saya di sini bermaksud untuk mengerjakan tugas harian di luar bimbang, yaitu 1. Apa pengertian individu sistem? Pengertiannya yaitu proses belajar yang bersistem kepada anak sebagai subjek belajar. Nomor 2. Mengapa pendekatan yang dilakukan harus individu sistem? Jawabannya agar proses belajar dapat dilakukan secara bertahap. Yang ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individu sistem? Jawabannya agar proses belajar dapat dilakukan secara bertahap, bisa juga disebut small step system. Yang keempat, di Bimba murid dan guru memiliki peran masing-masing. Lalu sebutkan apa peran guru dan murid. Yaitu guru wajib memberikan motivasi dan mendorong minat belajar murid serta mengevaluasi hasil belajar anak-anak. Yang kedua, murid itu harus merespon pembelajaran yang dilakukan motivator dengan senang hati. Soal selanjutnya nomor 5, yaitu apa perbedaan antara metode individual sistem dengan klasikal sistem? Yaitu jika klasikal sistem, semua anak pada saat materi yang sama mendapatkan materi yang berbeda sesuai kemampuan anak. Nah, terus yang keenam, bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual sistem? Yaitu motivator harus mempelajari dan mengenal karakter setiap anak didik, yaitu juga motivator harus mencari tahu kesukaan anak didik dan serta tahu apa yang anak didik tidak menyukainya. Terus nomor 7, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual sistem? Yaitu semangat belajar dan semakin menggelora. Nomor 8, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara klasikal sistem? Yaitu pembelajaran tidak akan menyenangkan jika tidak akan tercapai. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan soal di ruang kelas kita, yaitu tentang variation skill. Nomor 1, apa pengertian variation skill? Yaitu sebuah kemampuan seorang motivator yang memvariasikan antara aspek belajar dalam kegiatan. Jadi motivator itu harus membedakan mana yang memvariasikan aspek belajar dengan kegiatan bermain. Terus nomor 2, mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Itu agar anak tetap fokus dan konsentrasi dan tidak mudah cepat bosan. Yang ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Itu jawabannya anak tetap bersemangat, berantusias dan serta tidak merasakan bosan, sehingga proses belajar yang menyenangkan dan dapat terwujud. Yang keempat, sebutkan aspek belajar, yaitu ada aspek kognitif, efektif, psikomotorik. Soal yang kelima, apa yang Anda ketahui dengan aspek kognitif? Menurut saya, aspek kognitif itu membaca, berhitung. Apa yang Anda terus soal nomor 6, apa yang Anda ketahui tentang aspek efektif? Menurut saya, itu aspek efektif itu bercerita, berdialog, dan bernyanyi. Soal nomor 7, apa yang Anda ketahui tentang aspek psikomotorik? Menurut saya, aspek psikomotorik itu agar anak bisa mewarnai dan menulis. Soal selanjutnya yaitu nomor
kegiatan yang menyenangkan terus berulang. Misal contohnya seperti anak murid atau anak didik kita itu apa yang menyenangkan dari kita, maka kita harus mengurangnya lagi di hari berikutnya. Terus nomor 2 itu apa yang dimaksud dengan the law of exercise atau bisa disebut dengan hukum latihan. Jawabannya, sebuah kegiatan yang akan diulang dan dilatih maka akan semakin mampu. Jadi contohnya itu kegiatan hari ini itu harus diulang sama kegiatan yang akan datangnya, itu agar anak-anak bisa berlatih dan bisa mampu sendiri atau juga bisa mandiri dan tidak diajarkan lagi oleh motivator. Yang ketiga itu apa yang dimaksud dengan the law of readiness, yaitu bisa disebut dengan hukum kesepian. Maksud dari hukum kesepian itu semakin terampil serta